Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiratul Jannah, peserta magang Bimba Poris Indah. Dalam video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas belajar di luar kelas hari ke-9. Untuk pertanyaan pertama yaitu mengenai cara membaca bagan kurikulum Bimba. Nomor 1, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Tanda panah itu artinya menunjukkan alur. Nomor 2, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Jawabannya, garis tebal memiliki arti untuk menunjukkan syarat. Selanjutnya, nomor 3, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Tanda seru itu artinya untuk harus kita sebagai motivator harus berhati-hati. Selanjutnya, nomor 4, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Untuk cara membaca bagan kurikulum Bimba, sebelum huruf simbol A, I, U, E, O itu terdapat tahapan dikte 4 hafika dan juga verbal BDG KMPSY. Dan setelah tahap huruf simbol A, I, U, E, O itu terdapat baca 1A. Nah, sebelum kita beralih ke baca 1A itu sudah harus terpenuhi huruf simbol A, I, U, E, O-nya. Untuk garis panah itu menunjukkan tahap selanjutnya, dan juga untuk tanda seru menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati, dan garis tebal itu artinya kita harus sudah memenuhi syarat. Selanjutnya pertanyaan nomor 5, apa syarat huruf simbol A, I, U, E, O? Untuk syarat huruf simbol A, I, U, E, O yaitu huruf verbal A, I, U, E, O. Selanjutnya nomor 6, apa syarat modul B1A? Untuk syarat modul B1A yaitu ada 3. Ada D4 HFIK, terus HSIUEO, dan HAFI BDG KMPSY. Dan semua syarat tersebut harus terpenuhi. Selanjutnya nomor 7, apa syarat modul B1B? Syarat modul B1B yaitu HVJLN TRC dan juga D4 HVS dan juga B1A. Selanjutnya nomor 8, apa syarat D4 HVS? Untuk syarat D4 HVS yaitu 4 HVS dan D4 HVK. Selanjutnya nomor 9, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? Untuk tahap selanjutnya setelah 4 HVK yaitu 4 HVS dan juga D4 HVK. Selanjutnya nomor 10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Untuk tahap selanjutnya setelah B1A yaitu B1B. Selanjutnya nomor 11, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Untuk tahap selanjutnya setelah B1E yaitu B1F dan juga B4. Selanjutnya nomor 12, apa tahap selanjutnya setelah B4? Tahap selanjutnya setelah B4 yaitu B5. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai tahap persiapan. Nomor 1, apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan yaitu tahap di mana motivator hanya mendengarkan bunyi huruf kata dan kalimat secara lisan tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya. Selanjutnya nomor 2, apa pengertian dari huruf verbal? Huruf verbal adalah huruf yang hanya dibunyikan dengan cara diucapkan dan diperdengarkan tanpa memperbentuk hurufnya. Selanjutnya nomor 3, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Tahap persiapan disebut juga dengan tahap verbal. Selanjutnya nomor 4, mengapa ada tahap persiapan? Agar penyampaian materi tahap persiapan menjadi lebih efektif yang akan berdampak pada meningkatnya minat dan kemampuan anak secara luar biasa. Selanjutnya nomor 5, apa tujuan adanya tahap persiapan? Tujuan utamanya yaitu anak dan motivator dapat menikmati kegiatan yang dilakukan dalam kelas persiapan. Dan untuk tujuan khususnya yaitu nomor 1, anak dapat terampil berbahasa Bimba sederhana. Untuk tujuan khusus tahap persiapan yaitu terampil berbahasa Bimba sederhana dan juga terampil menyebut dan menunjuk huruf simbol A, I, U, E, O secara beruntun meskipun anak belum mengenal simbol hurufnya. Selanjutnya pertanyaan nomor 6, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Untuk materi yang termasuk dalam tahap persiapan dalam huruf verbal ada verbal A, I, U, E, O, verbal BDG KMPSY, dan verbal JLN TRC. Selanjutnya untuk verbal kata ada 4 HVK, 4 HVS, dan 5 HVS. Untuk verbal dikte ada D4 HVK, D4 HVS, dan D5 HVS. Dan huruf simbol AYO ada 4 HKS. Selanjutnya nomor 7, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Untuk cara penyampaian motivator yaitu anak diperkenalkan bunyi hurufnya terlebih dahulu agar anak mudah mengenal bentuk atau simbol hurufnya.
Hal ini karena sebelumnya anak telah memiliki input atau masukan walaupun hanya dari bunyinya saja, sehingga ketika diperkenalkan bentuk hurufnya atau huruf simbol, anak tidak merasa asing ataupun kesulitan. Selanjutnya, ada pertanyaan mengenai hafi a i u e o. Nomor 1, apa pengertian dari hafi a i u e o? Hafi a i u e o adalah pengucapan bunyi huruf a i u e o tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Selanjutnya nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari hafi a i u e o? Tujuan utama dari hafi a i u e o adalah anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal a i u e o. Selanjutnya tujuan khususnya yaitu adalah anak terampil mengucapkan bunyi huruf a i u e o. Selanjutnya nomor 3, bagaimana cara motivator memperkenalkan hafi a i u e o? Untuk caranya yaitu motivator dapat mencontohkan terlebih dahulu cara pengucapan huruf a, i, u, e, dan o secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui yel-yel bimba dengan cara yang menyenangkan. Dan kemudian motivator dapat mengajak anak menirukan pengucapan huruf a, i, u, e, o secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui yel-yel bimba dengan cara yang menyenangkan. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya mengenai HAFI BDG KMPSY. Untuk nomor 1, apa pengertian dari HAFI BDG KMPSY? HAFI BDG KMPSY adalah pengucapan bunyi huruf BDG KMPSY tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Selanjutnya nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus HAFI BDG KMPSY? Untuk tujuan utama HAFI BDG KMPSY adalah anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal BDG KMPSY, dan tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf B, D, G, K, M, P, S, dan Y dengan benar. Selanjutnya nomor 3, bagaimana cara motivator memperkenalkan HVBDG KMPSY? Untuk caranya yaitu motivator dapat mencontohkan terlebih dahulu cara pengucapan huruf BDG KMPSY secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu BDG KMPSY dengan cara yang menyenangkan. Selanjutnya, kemudian motivator dapat mengajak anak menirukan pengucapan huruf BDG KMPSY melalui lagu BDG KMPSY secara perlahan-lahan dan berulang-ulang dengan cara yang menyenangkan. Selanjutnya, yaitu ada pertanyaan mengenai HVJLN TRC. Pertanyaan pertama, nomor 1, apa pengertian dari HVJLN TRC? HVJLN-TRC adalah pengucapan bunyi JLN-TRC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Dan nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus HVJLN-TRC? Tujuan utama dari HVJLN-TRC adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal JLN-TRC. Dan tujuan khususnya adalah anak dapat terampil mengucapkan bunyi huruf JLN-TRC dengan benar. Selanjutnya, bagaimana cara memperkenalkan HVJLN TRC? Caranya yaitu motivator dapat mencontohkan terlebih dahulu cara pengucapan huruf JLN TRC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu JLN TRC yang menyenangkan. Selanjutnya, motivator dapat mengajak anak menirukan pengucapan huruf JLN TRC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu JLN TRC dengan cara yang menyenangkan. Selanjutnya pertanyaan terakhir mengenai HVABC. Untuk pertanyaan pertama adalah apa pengertian dari HVABC? HVABC adalah pengucapan bunyi huruf ABC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Selanjutnya, nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus HVABC? Untuk tujuan utama dari HVABC adalah agar anak dapat menyukai kegiatan bermain huruf verbal ABC. Selanjutnya, tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengucapkan bunyi ABC dengan benar. Selanjutnya nomor 3, bagaimana cara motivator memperkenalkan HVABC? Caranya, motivator dapat mencontohkan terlebih dahulu cara pengucapan huruf ABC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu ABC dengan cara yang menyenangkan. Kemudian, motivator dapat mengajak anak menirukan pengucapan huruf ABC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu ABC dengan cara yang menyenangkan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bima, tetap semangat dan terus belajar.